Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyaksikan kami. Halo buat Anda yang baru bergabung, Happy Leaders di seluruh Indonesia, di Makassar, kemudian juga di Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Saya juga ingin menyapa para Happy Leaders yang sedang menyaksikan kita di YouTube ya, yang tampaknya ini sedang menikmati perbincangan kita. Nah, sambil menikmati silakan buat Anda yang kerap tiap pagi, Jumat pagi gitu ya, mendengarkan program Smart Happiness, apa sih yang Anda rasakan? Ada nggak perubahan dari yang sebelum mendengar, terus kemudian setelah sekarang rutin mendengarkan program Smart Happiness, apa dampaknya? Silakan Anda boleh sharing ya ke 0812 11 12 959, dan kemudian juga Anda bisa kasih komentar di YouTube di kanal Smart FM. Nah, sebagai informasi sedikit, informasi saya ceritakan Smart Listener pada saat 23 Juni kami mengadakan Smart Business Lunch Anniversary Edition. Ini kami merasa takjub banget, merasa sangat tersanjung, merasa sangat gembira sekali karena ada listener ya yang jauh-jauh datang dari Banjarmasin dan Palembang, dan kemudian memberikan testimoni betapa program-program Smart FM ya, salah satunya juga Smart Happiness ini mengubah mereka, mengubah hidup mereka, mengubah bagaimana mereka caranya berbisnis dan sebagainya. Dan mereka menyampaikan gitu ya, ada perbedaan yang sangat signifikan dari yang sebelum sama setelah. Bahkan ketika berhenti dengerin Smart FM juga stuck katanya gitu. Wah, jadi kita bangga nih gitu ya, mendorong terus pertumbuhan, perkembangan bagi Smart Listener. Nah, ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Silahkan ya, Bapak dari Banjarmasin dan juga dari Palembang, kalau pagi ini sedang menyimak kita, mendengarkan kita, juga boleh nih chat ya, dan Anda akan beruntung mendapatkan buku You Are a Leader yang ditulis oleh Pak Arfan. Nah, itu bukunya bagus banget ya. Baik, mungkin banyak yang mengatakan, aduh Pak, kalau leader tuh saya kayaknya nggak mungkin deh, ngomong aja nggak berani, karena barangkali orang berpikirnya gitu. Tapi tadi Pak Arfan memberikan catatan bahwa leader bukan soal jabatan gitu ya, bukan soal posisi, ini justru adalah soal kesadaran. Nah, Pak Arfan, ini sadar tentang apa sih gitu kan? Tadi sepintas memang Pak Arfan sudah menjelaskan, sadar bahwa saya punya potensi. Boleh nggak lebih dalam lagi? Kok kalau dibilang potensi, Pak itu abstrak banget ya. Apa sih saya ini gitu? Mungkin saya ini cuma remah-remah rengginang gitu. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi leader itu sadar kenapa dia dikirim Tuhan ke dunia ini gitu. Kenapa dia lahir itu kenapa? Ya. Ya, dia juga harus menyadari dunia ini ada bedanya nggak? Ada dia atau nggak ada dia gitu. Kalau nggak ada, kalau Olan Nurlija tidak lahir di dunia ini, apakah Indonesia mengalami kerugian gitu? Kalau Arfan Pradiansyah tidak lahir di dunia ini, ada ruginya nggak Indonesia itu? Ada, mestinya jawabannya itu adalah ada. Dan semua kita sebetulnya seperti itu gitu. Ketika kita tidak ada di dunia ini, ada sesuatu yang hilang gitu. Dari di Indonesia ini ada yang hilang gitu. Tapi kan kalau saya mengatakan seperti itu, orang akan mengatakan ya Pak Arfan bisa lah ngomong begitu gitu. Kan sudah jadi motivator gitu. Saya ingin mengatakan, saya juga dulunya juga bukan motivator gitu. Saya juga dulunya orang-orang biasa saja kan begitu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa iya ya, kenapa ya saya ada di dunia ini ya? Apa bedanya ya Indonesia dengan saya dan tanpa saya? Ada bedanya nggak? Ada, sangat ada gitu. Hari ini saya bisa mengatakan begitu gitu. Tapi saya baru bisa mengatakan begitu setelah saya menyelami potensi yang ada di bawah laut tadi, yang 40 km di bawah laut itu. Sudah saya selami, sudah menyadari, oh iya ya, saya ini bukan orang biasa. Saya ini orang yang luar biasa. Saya ini orang yang hebat gitu. Dan itu bukan kesombongan, Mbak Ola. Itu adalah tanda kita bersyukur. Karena setiap orang itu adalah orang yang hebat. Bedanya cuma dua. Ada orang yang hebat yang sudah sadar, gitu ya. Ada orang hebat yang belum sadar. Nah, kasihan itu sama orang-orang hebat yang belum sadar itu, kasihan gitu. Karena mereka selalu menggunakan kata hanya. Saya hanya, itu orang hebat yang belum sadar. Dan banyak sekali orang hebat yang sampai meninggal dunia pun nggak sadar-sadar. Karena kita seringkali mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang ada hari ini. Itulah yang namanya realita. Itulah bedanya realita dengan potensi. Potensi itu adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu. Kalau realita sesuatu yang terlihat. Nah, kita mendefinisikan diri kita kan berdasarkan apa yang terlihat kan.
saya hanya karyawan biasa. Nah, itu kan yang terlihat. Betul. Saya ibu rumah tangga biasa, itu yang terlihat. Ya. Padahal yang belum terlihat itu jauh lebih banyak. Gitu. Saya menggambarkan tadi, seperti saya ngobrol dengan para leader di Telkom hari Kamis kemarin itu 40 km di bawah laut loh. Itu nggak terbayang gitu. Jauhnya kayak apa itu. Nah, itu yang harus kita gali dari diri kita. Nah, tugas saya sebagai motivator leadership dan happiness adalah membantu orang menggali itu. Nomor satu, kamu itu leader gitu. Leader itu bukan mimpin orang. Leader itu memimpin dirinya sendiri. Karena apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan kan seringkali beda ya Mbak Ola ya? Ya. Itu aja menunjukkan bahwa Anda bukan leader. Iya kan? Apa yang diinginkan? Saya ingin hidup sehat, gitu kan? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan masih malas berolahraga, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, ya kan? Makan jeroan. Itu apa yang kita inginkan sama yang kita lakukan saja berbeda. Pinginnya jadi orang sukses, tapi yang dilakukan belajar saja malas. Pinginnya jadi orang yang dikenal banyak orang, tapi ketemu sama pimpinan-pimpinan di kantor malas, misalnya. Jadi yang dikatakan sama yang dilakukan saja itu seringkali gapnya besar sekali gitu. Dan itu menunjukkan bahwa Anda belum jadi seorang leader gitu. Yang harus dilakukan oleh leader itu bukan mimpin orang lain. Mimpin orang lain itu namanya pimpinan. Betul. Nah, leader itu mimpin diri sendiri aja kita belum bisa. Memimpin apa yang keluar dari mulut kita saja kita belum bisa gitu. Ya. Nah, setelah jadi leader baru kita leader yang bukan sembarang leader, kita leader yang happy. Karena kita punya anugerah yang luar biasa dahsyat dari Tuhan yang mungkin belum kita kenali. Oke, makin mengkerucut ya. Apa sih tadi kalau kita tanya tentang kesadaran, Pak Arfan tadi sudah memberikan clue-nya begitu ya. Memimpin apa yang keluar dari mulut kita. Berarti yang namanya leader itu dia tahu persis 5 panca inderanya gitu ya. Yes. Kemudian dia tahu persis bagaimana keterkaitan antara pikiran, perasaan, ya, tubuhnya itu bergerak ke arah mana, merasakan apa, melakukan apa, mendengar apa. Begitu kira-kira ya Pak Arfan ya? Betul sekali Mbak Ola. Ini penting sekali nih, 5 panca indera. Karena kita itu istilahnya benteng pertahanan kita itu adalah 5 panca indera itu. Ya. Nah, pentagon kita itu, pentagonnya itu adalah yang ada di mind kita, di pikiran kita. Tapi ada pintu-pintunya di mana setan bisa masuk dari pintu itu. Itulah yang namanya panca indera. Oke, siap. Jadi makin kegambar ya. Apa sih yang perlu kita pimpin? Nah, diri kita lewat 5 panca indera tadi ya. Betul. Luar biasa pertanyaannya, bagus sekali. Oke, baik. Pak Arfan, kita coba tanggapi dulu ya yang sudah masuk ya Pak Arfan ya. Siap, melalui sebentar, melalui YouTube dulu. Kita mau menyapa smart listener. Oke, ini ada Coach Rif ya yang mengatakan setiap saya mendengarkan Pak Arfan ternyata apa nih belum lengkap nih akun Remono Joramsa, boleh disambung ya. Oke, Pak Dodi Mulyanto, selamat ulang tahun untuk PLM Smart Happiness, give many perspective of happiness, selalu simple tapi dalam. Oke. Baik, terus kemudian ada Coach Rif, sangat sulit loh Pak Arfan menjadi happy leaders ya pada semua situasi apalagi saat terjadi turbulence. Value apa yang harus diinstal ya untuk menjadi happy leaders yang konsisten begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, value yang harus diinstal itu adalah optimisme. Optimisme. Makanya kita punya program kan yang minggu lalu tuh Mbak, hari Sabtu minggu lalu tuh kita bikin program Installing Optimism. Harus diinstal. Karena nanti dalam optimisme itu ada yang namanya percaya diri, yaitu confidence, dan ada yang namanya percaya Tuhan, yaitu hope. Yeah. Nah, 2 ini saja sudah cukup untuk membuat kita jadi orang yang bahagia gitu. Yeah. Itu Mbak Ola, percaya diri dan percaya Tuhan. Confidence dan hope. Itu Mbak. Oke, ada Pak Suwandi Sitorus. Ini kita harus kasih semangat begitu ya. Tapi nanti setelah jeda, pagi ini katanya lagi drop. Saya nggak tahu ini drop secara fisik atau mental, tapi bisa saja keduanya gitu ya. Mungkin lagi nggak bersemangat, lagi loyo gitu ya. Tapi tetap maksain supaya dapat ilmu dari Pak Arfan. Rasanya tuh rugi banget ya kalau sedetik aja ke-skip materinya. Terima kasih. Leader masih PR banget nih Pak, harus terus belajar. Yes, betul. Sepanjang hidup memang kita harus terus belajar ya Pak. Iya,
Dari mulai apa namanya buayan sampai ke liang lahat. Ya, itu kan namanya. Oke. Long life learner. Oke, terus kemudian Pak Remono Joramsa. Setelah saya dengar Pak Arfan nih, saya sadar sebenarnya saya adalah leader, Pak Arfan. Nah, iya. Oke, Pak Arfan, nanti kita sambung ya di sesi berikut untuk satu sesi yang terakhir. Kalau begitu untuk menciptakan happy leaders ini apa sih gitu ya, dan mungkin suka dukanya Pak Arfan juga boleh cerita ya selama 18 tahun. Karena pasti juga ada fase-fase di mana Pak Arfan juga mungkin drop, sedih gitu ya, atau merasa aduh kok begini sih, kok kayaknya nggak berubah-berubah sih gitu ya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness edisi khusus ya. 18 tahun di ILM, Creating Happy Leaders. Kami jadi sesaat. Listener dan juga sahabat yang bergabung, sebelum saya menuju ke WhatsApp yang pagi hari ini banyak yang memberikan testimoni bahagia dengerin Smart FM, dengerin Smart Happiness nih. Thank you banget ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah gitu ya. Tapi sebelum ke situ, Pak Arfan, sedikit cerita dong 18 tahun ini suka dukanya seperti apa, dan kemudian sebenarnya meng-create happy leaders ini tuh apa gitu persyaratannya atau bagaimana caranya? Silahkan Pak Arfan. Sukanya banyak sekali ya. Sukanya itu terutama kalau saya melihat orang itu berbinar-binar Mbak Ola matanya gitu. Kan kalau kita ngobrol sama orang tuh mata tuh yang nggak bisa dibohongin itu ya. Mata orang itu berbinar-binar gitu ketika mereka tahu bahwa mereka udah sadar sekarang ini. Karena kesadaran itu ternyata mahal sekali harganya Mbak Ola. Ya, orang yang sadar itu dia langsung bisa melihat istilahnya ada zoom in, ada zoom out, Mbak Ola. Ya. Zoom in itu ketika kita menjadi pelaku dari kehidupan ini. Itu zoom in namanya. Ya, kita terlibat dalam emosinya, kita terlibat dalam apapun yang sedang kita lakukan, kita larut di dalamnya. Itu namanya zoom in. Tapi yang namanya orang yang sadar itu dia bisa zoom out, Mbak. Dia bisa melihat dari kejauhan gitu. Dia bisa berperan menjadi pengamat, melihat dirinya sendiri gitu. Jadi ada Ola Nurlija yang lagi menjadi pelaku, ada yang Ola Nurlija yang menjadi pengamat. Nah, pertanyaan saya, pelaku sama pengamat pintaran siapa? Pengamat. Nah, sayangnya kita seringkali kita tidak bisa keluar dari kotak, keluar dari masalah kita, karena kita tidak bisa menjadi pengamat gitu. Jadi yang namanya orang yang sadar itu, dia bisa keluar dari apa yang sedang dia lakukan, dari zoom in gitu, zoom in menjadi zoom out gitu. Dia bisa melihat, oh di depan saya itu ada saya sendiri tuh di depan saya yang lagi melakukan seperti ini. Itu namanya orang yang sudah punya helikopter view gitu. Orang yang sudah sadar itu dia punya helikopter view. Dia bisa melihat segala situasi yang ada dengan segala dinamikanya. Dan dia menjadi lebih tercerahkan gitu ketika dia bisa melihat dirinya sendiri. Ada di sana Mbak Ola. Jadi saya itu selama 18 tahun itu selalu bertemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Baik di dalam sesi motivasi yang orangnya ratusan ribu, ya yang atau melalui talkshow seperti ini gitu. Atau melalui sesi-sesi kecil ya yang cuman 20 orang, 30 orang itu, saya selalu ketemu sama orang-orang yang setelah ngobrol panjang lebar, kita diskusi, kita saling men-challenge gitu kadang-kadang gitu. Kemudian orang tuh berbinar-binar matanya gitu. Iya. Dan merasa tercerahkan gitu. Ada aha moment namanya itu. Itu pengalaman yang paling membahagiakan itu Mbak Ola. Iya, baik. Kalau begitu kita coba ke pengalamannya listener ya mendengarkan program kita ini. Nah, ini penting sekali nih. Supaya saya tidak kegeeran Mbak Ola ya. Supaya nggak kegeeran. Pak Andreas, mohon pencerahan apa saja sih DNA yang harus kita install ke dalam mind untuk memenuhi kompetensi happy leader. Oke, nanti ini mungkin di ujung ya. Apa sih yang kalau gitu harus dipenuhi kualifikasinya. Baik, tetapi tadi sebenarnya sepintas sudah disampaikan di awal, ya kan, happy leader itu apa sih gitu. Leader yang sadar tentang potensi dirinya. Rasanya ini mungkin turunannya nanti akan banyak dari Pak Arfan ya. Ada ada Willy dari Tangerang, suka banget dengan program Smart Happiness. Dari program ini saya belajar banyak bagaimana menjadi pribadi yang sadar, yang baik ya, sabar, tidak mudah marah, pribadi yang bahagia, dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Ya, oke, jadi kebahagiaannya ditularkan. Terima kasih ya di Tangerang ya. Lalu kemudian ada saya jumpai juga ini yang juga jarang kita sapa. Ini namanya tidak ada, sayang banget ya. NN ya. Tetapi
saya mendengarkan Smart FM dan Smart Happiness tuh banyak banget pengetahuan yang bisa di-sharing dan diinspirasi. Bermanfaat banget. Dulu saya overthinking, Pak Arfan, dan negative thinking. Setelah rutin mendengarkan Happiness, saya berubah total nih. Jadi bisa healing, bisa move on dari habit negatif. Oke, thank you banget. Ini kan senang banget kan kita dengarnya kayak gini kan? Iya. Ini pengakuan yang jujur ini dari para pendengar kita. Dari para pendengar ya. Nah, terus kemudian juga ini menarik. Tadi saya ingin ada yang tadi berkomentar setiap Senin bahkan ini siaran Smart Happiness dipotong-potong dan diberikan kepada anaknya untuk didengarkan. Jadi anaknya ikut diajak. Oke, sebentar saya cari dulu. Ini namanya Pak Andri. Sebentar. Ini menarik sekali tadi namanya. Oke, namanya nggak ketemu, tetapi tadi beliau menyampaikan ceritanya gitu ya, bahwa dengan mendengarkan Smart Happiness, dia ajak anaknya untuk mendengarkan Smart Happiness, dan setiap Senin ini dipotong-potong siaran kita, Pak, dan dibagikan kepada anak buahnya. Widih, quote-quote-nya ya, keren ini. Baik, ini kayaknya menjadi salah satu yang mendapatkan buku ya. Kemudian tadi juga, yes, Mbak NN, oke. Dan kemudian satu lagi saya ingin jumpai ada Pak Hairul Santoso gitu. Saya tuh tadi Pak Hairul Santoso ya yang punya pengalaman tadi. Dan yang satunya lagi ini dari Vika yang bergabung bersama dengan kita dari Bandung. Pak Arfan, saya mahasiswa begitu ya. Dan saya senang banget mendengarkan program Smart Happiness karena saya merasa tidak terlambat, masih dini saya bisa mengenal diri saya dan belajar bahagia setiap waktu. Widih, keren. Iya. Emang lebih awal ya Pak Arfan ya? Iya. Ini orang hebat ini. Ini orang yang akan lebih duluan hebat gitu. Kan semua orang hebat, tapi dia lebih duluan karena udah dari SMA, udah curi start gitu. Curi start, iya. Oke. Pak Arfan, kita harus tutup perbincangan kita ya kepada ketiga tadi yang saya sebutkan. Terima kasih akan saya informasikan untuk bisa mendapatkan buku. Terima kasih untuk Pak Suhitno, Pak Bambang, Pak Antonius Gado, Pak Suhendra Hairul Santoso, kemudian ada Pak Rifai di Bekasi, kemudian juga ada Pak Haris Setiadi, Pak Andi, terima kasih sudah bergabung, Pak Karmoses, Pak Budi Pramunandi, Pak Gunario, terima kasih sudah memberikan komentar. Pak Arfan, harus kita tutup tapinya gitu ya. Dan nanti sebelum berakhir nanti tolong 3 orang ya Mbak ya, yang nanti Mbak Ola yang pilih lah ya. Ya, oke. Baik, Pak Arfan boleh ditutup dengan quote ya, apa yang harus ditanamkan nih supaya kita menjadi happy leader. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi talkshow kita ini dalam rangka ulang tahun ke-18 ILM, dan inti dari yang saya perjuangkan selama 18 tahun ini adalah memberikan bekal, Mbak. Bekal dalam kehidupan itu bukan hanya materi ya, tetapi bekal dalam kehidupan itu adalah gagasan. Nah ini, gagasan, ide, mindset. Ya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengarungi hidup ini. Apa itu? Bahwa setiap orang itu adalah leader. Ya, karena tugas kita di dunia ini adalah memimpin diri sendiri. Memimpin apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Ya, kemudian leader itu jangan hanya menjadi leader saja, tapi kita harus mengembangkan potensi terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang namanya creating happy leader. Dan tugas setiap orang sesungguhnya adalah menciptakan leader-leader yang happy dari dalam dirinya sendiri. Supaya Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Siap. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun untuk ILM Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak. Selamat merayakannya hari ini bersama dengan tim di kantor ya. Baik, kami pamit Smart Listener dan sehat-sehat untuk Pak Arfan untuk nanti nama-nama Smart FM, Smart Listener yang sudah mendapatkan buku nanti kita akan konfirmasi ya nama-nama yang tadi sudah sempat sebutkan. Kami ada 2 tadi ya Mbak yang sudah dapat ya tadi. Ya, oke. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.